Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Ahmad Saifullah dari mahasiswa manajemen Malam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan NIM 20200208094 untuk pembahasan mengenai mata kuliah teknik peramalan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan pokok bahasan yaitu contoh kasus serta strategi peramalan skenario dengan subbahasan seperti contoh peramalan skenario dan strategi berdasar peramalan skenario. Yang pertama yaitu ada contoh peramalan skenario. Pada tahun 2003, RAND Research and Development Corporation memperlihatkan 6 skenario yang mungkin muncul di Indonesia. Yang pertama yaitu ada skenario Democratic Consolidation. Skenario ini dapat terjadi jika Indonesia terus mengembangkan demokrasi yang bersifat sekuler. Yang kedua yaitu skenario Muddling Truth. Skenario kedua ini dibangun dari berbagai tren yang ada di mana Indonesia terus melangkah dalam jalur demokrasi, namun gagal dalam menuai kemajuan yang signifikan secara ekonomi, politik, dan reformasi militer. Kemudian yang ketiga, skenario Return to Authoritarian Rule. Skenario ini muncul jika skenario Muddling Truth atau skenario yang kedua memburuk, di mana secara ekonomi, politik, dan sosial tidak terjadi kemajuan yang signifikan di Indonesia, sehingga kekuatan lama yang otoriter dapat masuk lagi. Kemudian masuk ke yang 4, skenario Radical Islamic Influence or Control. Pengambil alihan pengaruh politik yang didasarkan oleh pemikiran kelompok Islam radikal di Indonesia merupakan sebuah skenario yang mungkin terjadi, namun merupakan skenario dengan tingkat kemungkinan kecil. Kemudian lanjut skenario yang kelima yaitu skenario Radical Recentralization. Dalam skenario ini digambarkan adanya tekanan dari daerah yang mengakibatkan pemerintah pusat menjadi lemah dan mengakibatkan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dan Papua direplikakan ke seluruh daerah lainnya di Indonesia. Yang terakhir ada skenario Disintegration. Skenario ini merupakan skenario terburuk bagi Indonesia. Skenario ini dapat terjadi jika pemerintah Indonesia semakin lama semakin lemah dan muncul kondisi kacau atau chaotic condition. Kemudian untuk subbahasan selanjutnya yaitu strategi keunggulan kompetitif. Menurut Porter, terdapat 4 strategi kompetensi dasar dalam bersaing dalam strategi unggulan kompetitif untuk bisnis yang sukses. Strategi berdasarkan peramalan skenario yang menurut Porter yaitu terdapat 4, seperti strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensial, strategi inovasi, dan strategi pertumbuhan. Untuk yang pertama yaitu ada strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategi. Menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu strategi differentiation strategy, mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensi dari pesaing. Kemudian ada strategi inovasi atau innovation strategy. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Kemudian yang terakhir yaitu ada strategi pertumbuhan atau growth strategy. Secara signifikan,
memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa yang baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa yang terkait. Baik, terima kasih. Di atas adalah materi dari pembahasan contoh kasus serta strategi peramalan skenario dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.